wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi azmain. Rabbi shrah sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Ilahi anta maksudi wa ridhoka matlubi, a'tini mahabbataka wa ma'rifataka. Qala Allah Ta'ala fi Qur'anil Karim, A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahul azim. Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagai mana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu, agar kamu bertakwa. Teman-teman yang berbahagia, selamat berjumpa kembali dengan saya Arif Billah alias Jojok Suparjo. Pada kesempatan ini saya ingin ikut memeriahkan bulan suci Ramadan, dan saya akan memberikan sebuah tema pada kali ini dengan judul Bulan Kunci Pembuka Kesadaran Ilahi. Teman-teman yang berbahagia, sudah sering kita menyimak atau mungkin membaca dari buku-buku spiritual, atau mungkin kita mendengarkan berbagai ceramah dari para ustadz, para ustazah, bahwa manusia adalah makhluk yang paling mulia di antara seluruh makhluk ciptaan Allah. Sudah tentu kemuliaan manusia selaras dengan tujuan Allah menciptakan manusia itu sendiri. Allah telah berfirman bahwa penciptaan manusia tidak lain bertujuan hanyalah untuk beribadah kepadanya. Menyembah Allah berarti tawadu dan selalu sujud kepadanya. Dan yang paling utama adalah kita selalu sebagai makhluk Allah yang paling mulia diwajibkan untuk senantiasa berzikir, baik dalam keadaan duduk, berdiri, ataupun dalam keadaan berbaring. Dan itu semua merupakan rasa syukur atas kemuliaan yang telah dianugerahkan Allah kepada kita semua. Teman-teman yang dimuliakan Allah, selalu bersujud dan berzikir kepada Allah, ini berarti kita menyerahkan hidup, baik ketika dalam keadaan senang ataupun dalam keadaan susah. Penyerahan diri kepada Allah secara total merupakan eksistensi kesadaran manusia sebagai makhluk yang selalu membutuhkan keberadaan Allah. Sebagai insan keturunan Adam dan Hawa yang diutus menjadi khalifah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di muka bumi ini, manusia memiliki hubungan yang sangat erat dengan Sang Penciptanya. Oleh karena itu, fitrah manusia pada hakikatnya mengakui adanya Allah
yang berkuasa atas alam semesta ini. Teman-teman yang berbahagia, manusia memiliki kesadaran di dalam pikiran dan naluri kolbunya. Kesadaran terhadap apa? Kesadaran terhadap kebutuhan kepada Allah sebagai Tuhannya. Akan tetapi tidak sedikit manusia yang tidak mampu membuka kesadaran itu. Karena apa ini? Karena telah diselubungi hatinya oleh kabut kesadaran duniawiya. Lucunya, tatkala manusia diderai penderitaan, seringkali nalurinya atau naluri ilahiyahnya muncul, dan ia seraya berkata, "Ya Allah, aku mohon dilepaskan dari kesulitan yang membelenggu hidup ini. Jadikanlah kami orang-orang yang sabar." Dalam kondisi ini, mereka mulai mengeluh dan mulai memohon ampunan kepada Allah, karena mereka merasa lelah, merengkuh kehidupan, sehingga akhirnya memohon pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Teman-teman yang berbahagia, itulah tanda bahwa manusia pada hakikatnya memiliki fitrah sebagai hamba Allah dan mengakui eksistensinya. Pengakuan terhadap eksistensi Allah dalam dunia penelitian ilmiah dinamakan God spot atau titik Tuhan atau titik spiritual. Titik inilah yang terdapat di antara hubungan-hubungan syaraf di dalam cuping-cuping otak kita. Kalau manusia mampu mengefektifkan naluri ilahiyahnya, maka anugerah Allah bahwa manusia sebagai makhluk spiritual yang paling tinggi akan dapat didekap dengan mudah, serta ia akan menjadi hamba yang paling dekat dengannya. Karena ke dalam jiwanya telah ditiupkan ruh milik Allah, maka manusia sangat dekat dengan pemilik ruh tersebut. Dan sesungguhnya kami telah ciptakan manusia dan mengetahui apa yang dibisikkan hatinya, dan kami lebih dekat kepadanya daripada urat lehernya. Demikianlah firman Allah yang menjelaskan bahwa manusia sangat dekat dengannya. Mengaktifkan kesadaran ilahiyah bukanlah hal yang mudah. Hal itu memerlukan perjuangan dan training yang terus-menerus. Allah Maha Bijaksana telah menciptakan satu bulan yang penuh dengan kemuliaan dan magfirahnya, yaitu bulan suci Ramadan yang sedang kita lalui ini. Bagi orang-orang yang beriman, bulan inilah sebagai arena training mencapai kesadaran ilahiyah tersebut. Teman-teman yang berbahagia, Nabi besar Muhammad SAW bersabda, apabila permulaan malam bulan Ramadan, maka Allah berfirman, barang siapa cinta kepadaku, maka aku pun cinta kepadanya. Barang siapa mencari aku pun mencarinya. Dan barang siapa meminta ampun kepadaku, maka aku pun mengampuninya. Sebab mulianya bulan Ramadan. Maka Allah memerintahkan kepada malaikat kiraman katibin, petugas pencatat, agar supaya di bulan Ramadan mereka mencatat segala kebaikan mereka, umat Muhammad, dan tidak mencatat perilaku jelek mereka. Dan Allah menghapus dosa-dosa mereka yang telah lewat. Ya, asalkan kita terus beribadah, berzikir kepadanya. Teman-teman yang berbahagia, kalimat tidak mencatat perlakuan jelek mereka itu tidak boleh ditafsirkan sebagai bahwa manusia boleh semena-mena melakukan kejahatan. Justru di bulan Ramadan inilah kesempatan bagi manusia untuk berbuat kebajikan, karena seperti disadarkan oleh Rasulullah SAW kepada orang-orang yang beriman,
seperti disabdakannya, kalau sekiranya umatku mengetahui apa-apa kebajikan di dalam bulan Ramadan, niscaya mereka menginginkan 1 tahun ini semuanya menjadi bulan Ramadan. Sungguh mulia, Allah menyiapkan bulan yang penuh magfirah untuk umatnya yang beriman. Karena pada bulan inilah segala kebaikan berkumpul, ketaatan dapat diterima, semua dosa diampuni, dan semua doa dikabulkan. Dan jannah merindukan manusia yang beriman. Teman-teman yang berbahagia, marilah kita agungkan sisa hari di penghujung bulan suci Ramadan ini dengan saling mengingatkan untuk berbuat kebajikan, saling memaafkan agar puasa dan segala amal ibadah kita menjadi amal soleh, serta menjadi nur petunjuk jalan menuju ridhonya. Lantunkan ayat-ayat suci Al-Quran, detakan zikir bersama detak jantung kita. Niscaya hijab yang menutup pintu kesadaran ilahiyah kita akan terbuka dengan lebar, hingga akhirnya kita dapatkan kunci untuk membuka pintu kesadaran ilahiyah kita, dan kita dapat menempatkan jiwa kita di singgasananya. Amin Allahumma amin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.